Shalom semuanya, gimana kabar kalian? Saya berdoa kabar kalian selalu baik, diberkati oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Saya mau sharing ke kalian tentang kota Sodom dan Gomora. Jadi sebelum saya sharing satu cuplikan yang menjadi berkat buat saya mau sharing dulu ya, bahwa firman Tuhan di dalam Kejadian 18 ayat 20 sampai 21. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Sodom dan Gomora ini adalah kota yang dimusnahkan Tuhan dengan api dan belerang. Dan benar-benar seluruh orang di dalam kota itu tidak tersisa satupun, tidak ada yang selamat kecuali Lot. Sebenarnya istrinya juga ingin diselamatkan oleh Tuhan dan kedua putrinya. Lot punya calon menantu teman-teman, dan itu adalah orang-orang setempat. Tapi mereka ketika diajak oleh Lot untuk pergi, karena malaikat Tuhan udah datang kepada Lot untuk mengajak pergi pada saat itu juga, tapi mereka menganggap Lot bercanda, Lot sedang mengolok-ngolok kata firman Tuhan gitu ya. Selain yang pernah kita dengar bahwa Sodom dan Gomora tuh melakukan hal-hal yang najis, hal-hal yang benar-benar bobrok gitu ya, seperti di dalam Yudas pasal 1 ayat 7, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Saya nggak tahu berapa banyak yang mati pada saat Tuhan menunggang balikan kota Sodom dan Gomora. Yang pasti yang saya tahu nggak cuma satu kota itu aja ya. Saya kasih ayatnya di sini. Ada kota-kota lainnya juga bersama dengan Sodom dan Gomora yang di sekitar kota itu tetanggaan, dan juga Tuhan nggak suka dengan kehidupan mereka sehingga Tuhan buat seperti itu. Yang pasti dosa-dosa mereka seperti mengejar kepuasan yang gak wajar, percabulan, membuat Tuhan menghukum mereka dengan kemudian mereka gak ada kesempatan lagi, yaitu mereka benar-benar mati gitu ya. Gak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Di dalam Yehezkiel 16 ayat 49 sampai 50, lihat inilah kesalahan Sodom kakakmu yang termuda itu. Kecongkakan makanan yang berlimpah-limpah dan kesenangan hidup ada padanya dan pada anak-anaknya perempuan. Tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Mereka menjadi tinggi hati dan melakukan kekejian di hadapanku, maka aku menjauhkan mereka sesudah aku melihat itu. Sebenarnya Sodom dan Gomora ini adalah juga keturunannya Nuh, karena setelah air bah, hanya Nuh dan 3 orang anaknya serta istri menantu-menantunya gitu ya, yang survive karena ditolong dan diselamatkan Tuhan. Jadi keturunannya Sem, Ham, dan Yafet lah. Entah dari, kayaknya dari Ham ya, dari Ham lahirlah keturunan-keturunan ini, yaitu Sodom, Gomora, dan kota-kota sekitarnya. Firman Tuhan berkata di sini, karena makanan yang berlimpah-limpah, jadi mereka sebenarnya kota yang diberkati, kota yang kaya, yang membuat Lot pindah dari tempat di mana Abraham dan Lot bersama-sama, kemudian karena gembala-gembala Lot dan gembala-gembala Abraham bertengkar, lalu Lot pindah ke dekat Sodom, dan kemudian dari dekat Sodom pindah lagi ke Sodom gitu. Jadi mungkin karena makanan yang berlimpah-limpah dan kesenangan-kesenangan hidup yang ada padanya, seperti sebuah kota yang mungkin mewah, glamor, bayangan saya seperti itu ya, sehingga orang-orangnya itu di dalamnya sangat nyaman dan nggak ada lagi yang dipikirkan, kalau enggak mungkin ya cuman party atau pesta-pesta untuk memuaskan kesenangan-kesenangan hidup gitu. Tetapi ia tidak menolong orang sengsara dan miskin. Mereka menjadi tinggi hati dan melakukan kekejian di mataku. Kekejian tadi yang percabulan-percabulan dan keinginan-keinginan yang gak wajar. Maka aku menjauhkan mereka sesudah aku melihat itu. Jadi semua hal yang ada di sini itu semua yang gak disukai Tuhan. Itulah alasan mengapa Tuhan gak menunggu lagi. Sebenarnya Abraham udah tawar-menawar, kalau ada 50 orang, kalau ada 10 orang benar aja Tuhan, tapi karena Tuhan gak nemui bahkan 10 aja, akhirnya Tuhan gak mempertahankan kota itu gitu.
Sebenarnya di masa sekarang pun Tuhan bisa melakukan hal yang sama untuk kota-kota atau negara-negara yang Tuhan nggak suka gitu. Cuman karena mungkin di dalamnya masih ada orang-orang yang berdoa seperti kita, orang-orang yang mengasihi Tuhan, sehingga itu mempertahankan Tuhan membiarkan ya mungkin semakin banyak lagi orang bisa diselamatkan, orang-orang jadi nggak binasa, tapi masih bisa atau masih ada kesempatan untuk mendengar kabar keselamatan itu dan hidupnya berubah, hidupnya bertobat dari kehidupan yang lama, berbalik kepada firman-firman, kepada melakukan kehendak Tuhan. Jadi sebenarnya ketika Tuhan masih membiarkan kejahatan ada di dunia ini, itu karena Tuhan punya kasih karunia buat orang-orang supaya masih ada kesempatan mereka berbalik gitu. 2 Petrus 2 ayat 6-9. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Karena penghakiman itu pasti, teman-teman. Jadi kalau ada kesempatan bagi kalian untuk menyampaikan Injil, memberitakan Injil, atau mungkin video ini datang langsung kepada kalian tanpa kalian pernah harapkan, mungkin ini bukan suatu kebetulan. Tuhan mau bicara pada semua orang bahwa penghakiman itu ada dan penghakiman itu nyata. Kita cuman tinggal menunggu waktunya, dan kalau Tuhan masih belum datang sampai hari ini, orang mungkin mengolok-olok, mana Tuhan kok nggak datang-datang, katanya Tuhan mau datang, ini dari dulu sampai hari ini dibilangnya akhir zaman, rapture nggak terjadi dan sebagainya. Itu sebenarnya karena Tuhan masih menunda-nunda, kasih karunia-Nya itu masih besar, kesabarannya itu masih panjang. Untuk apa? Untuk menyelamatkan sebanyak-banyaknya orang gitu. Karena keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus, dan ketika kalian menerima Tuhan sebagai juru selamat kehidupan kalian, kalian sudah diselamatkan. Dan kalian ketika juga baca firman, karena kita anak-anak Tuhan, akan dibukakan oleh Roh Kudus untuk mengerti kehendak-kehendak Tuhan dan menjadi orang-orang yang hidup dalam pertobatan. Jadi ketika Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora, dan itu menjadi sejarah yang sampai hari ini nyata, kotanya itu masih ada, teman-teman. Jadi benar-benar nggak bisa ditinggali karena benar-benar hancur, nggak ada tumbuhan yang bisa tinggal di situ, hidup di situ kemudian, dan masih ada sampai sekarang puing-puingnya. Itu menjadi peringatan gitu ya, firman Tuhan katakan untuk bahwa Tuhan tuh memang gak suka gitu loh. Kalau emang Tuhan tuh murka, Tuhan sangat murka, walaupun Tuhan juga kasihnya itu sangat besar gitu. Jadi sama Tuhan memang gak bisa ada yang namanya kompromi. Ketika kita memang di dalam hidup ini, sama Tuhan harus memutuskan mau hitam atau putih, tidak ada tengah-tengah abu-abu. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Itulah yang membuat saya juga nggak takut ya tentang akhir zaman. Kayak pakai chip atau antikristus dengan tanda-tanda 666 lah, dipakein vaksin, jangan kita udah jadi miliknya antikristus. Saya nggak takut karena saya tahu cerita Tuhan menyelamatkan Lot. Tuhan menyelamatkan Lot itu benar-benar jelas. Dia mengirim malaikat, dia bilang, Lot, aku mau menghancurkan kota ini karena kamu orang benar. Aku menyelamatkan kamu. Walaupun mungkin istrinya hatinya gak benar, anak-anaknya, tapi mereka juga ikut diselamatkan karena ada Lot dan karena Tuhan mengingat Abraham. Ketika Tuhan memberi sesuatu pencobaan, dia bisa menyelamatkan kita, orang-orang saleh, dari pencobaan-pencobaan itu gitu. Kalau ada pilihan, misalnya pakai vaksin, kamu jadi milik antikristus, dan kita ternyata nggak tahu karena kita tertipu, kita pakai aja vaksin tanpa ada peringatan yang jelas dari Tuhan kepada diri kita sendiri gitu ya, karena setiap kita ini punya Roh Kudus.
dan mungkin juga melalui orang lain yang benar-benar menyentak kita, karena kita tuh punya kepekaan, dan kepekaan itu juga dari Roh Kudus. Jadi itu yang membuat saya tahu bahwa Tuhan tuh tidak akan membuat kita kayak tertipu gitu, tiba-tiba aja kita jadi orang yang binasa gitu, padahal kita orang-orang yang sudah berusaha hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jadi saya percaya firman ini berkata Tuhan tuh menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan. Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Jadi kita berjalan terus sama Tuhan, kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, karena Tuhan itu Allah yang fair, Allah yang perintahnya itu sangat jelas, Allah yang setia, Allah yang nyata, Allah yang hidup. Dia tidak diam ketika kita dicobai, dia melindungi, dia akan melepaskan kita dari jerat pencobaan itu di waktu yang tepat, di saat Tuhan lihat, oh oke, ini saatnya selesai buat kamu untuk ngelewatin ujian pencobaan ini. Kamu aku kasih jalan keluar, sehingga serta-merta Tuhan akan menolong gitu pada saatnya, pada saat yang tepat. Jadi ketika kita juga dalam pencobaan atau dalam ujian gitu ya, jalanin aja, karena itu nanti pasti berlalu, teman-teman. Nah, ini saya mau sharing buat kalian video Sodom dan Gomora. Semoga menjadi berkat buat kalian dan mengingatkan kita tentang amarahnya Tuhan ketika Tuhan murka pada seseorang atau suatu tempat, suatu kota yang penuh dengan dosa. Sodom has become corrupt, a city of sin. But my nephew Lot lives there. He has a family. The outcry against Sodom is great. Its sins are very grave. Going to destroy it. In Sodom, will they suffer the same fate as the wicked? We will test them. If my angels find 50 righteous people in Sodom, I will spare the whole city. Fewer, 30, 20. You would not destroy them, surely. Even if I find only 10, I will save the whole city.
to